tema kebudayaan kearifan lokal tentang makananku, budayaku. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Kiki. Dipersilahkan untuk memimpin doa. Kita semua berharap untuk doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan kita mendapat berkah. Kepada ketua kita. Oke teman-teman, agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa mengharapkan ridhonya. Ista'id basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Taji musalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum memulai ada baiknya saya ingin tahu dulu apakah kita semua hadir lengkap atau ada yang berhalangan hadir. Kita ketua isi kelas berapa? 15 orang Pak. 15. Yang hadir hari ini Sekitar 13 orang Pak. 13 orang, 6, 13. Dua lagi? Alim sama Nadia, ada kabar? Alim sakit Pak. Alim sakit. Dia Nadia izin Pak. izin. Kemana? Kurang tahu Pak. Ada yang tahu Nadia kemana? Acara keluarga Pak. Jadi harapan saya besok ketua seperti sebelumnya kembali ingatkan di grup kelas kalau ada izin jelaskan alasannya apa. Karena itu sebuah pertanggungjawaban bagi kita yang tidak hadir. Ya, ini pelajaran kita semua. Semoga kawan-kawan kita yang sakit tadi diberikan kemudahan dapat kita semua bergabung dengan kita. Oke, sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Siap? Siap. Penuh semangat? Semangat. Bagaimana untuk semangat? Semangat itu 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Lagi? Semangat, semangat, semangat. Oke. Sesuai moto sekolah kita, beraksi, bermimpi. Gimana caranya berdiri? Berdiri. Bagaimana? SMA 2 Sempurna beraksi, bermimpi, berprestasi. Ulang lagi. SMA 2 Sempurna bermimpi, beraksi, berprestasi. Oke. Oke, bertemu kali ini dengan saya dengan tim P5. Tahu apa P5? Penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di pendidikan umum namanya penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di madrasah namanya itu PPRA. Pendidik profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang dirahmati Allah. Yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Jadi kita nggak bisa, kita P5. Hari ini kita bertemu setelah kita melakukan kesepakatan di pertemuan awal bahwa P5 ini berjalan sesuai dengan usulan dari peserta didik dan guru. Dari mana pertemuan kita kali ini bertemu dengan materi yang telah kita sepakati, yaitu tentang kearifan lokal. Temanya makananku, budayaku. Nanti tujuannya belajar ini apa? Mengenal makanan lokal Pak. Mengenal makanan-makanan lokal, Melestarikan budaya lokal. Sudah tergusur makanan lokal kita?
Lumayan. Iya. Ya Pak. Sudah. Masih ada yang suka cendil? Masih. Kalau dibandingkan sosis? Sosis sih. Protein. Sosis makanan tradisional kita? Tidak. Tidak. Sosis makanan dari Barat. barat. Walaupun sudah dikombinasikan dengan Keindonesiaan. Kalau di luar itu isi sosis itu dari daging B2. Kita ganti dengan daging Ayam. ayam, daging sapi, sosis ikan. Sosis sonai. Ada yang tahu kira-kira makanan tradisional kita apa aja? Subet, mentawai, rendang, Minang, Soles. Soles, oke, itu lumpia ya kalau di Jawa. Ya, ya. Lumpia, Dendeng. dendeng, gudeg, Lopis. onde-onde, lopis. Lagi di sini. Sate. Pastel. 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 Ini mana Putu Ayu? Itu nasi bakar. Naik. Ada Putu Ayu. Ah, ini apa ini? Anu. Sate. Ada cola. Mana kola? Itu Pak di Jumpa. Oh, ini bukan kola ini. Bukan kola itu. Hah? S2. Iya, hampir kayak rumah itu. Cendol, Pak. Itu Ada lamang. sambalnya. Ada lamang. Ini apa ini? Tempe. Oh, ada lamang Pak. Lamang. Ini sushi kan. Nasi Pepes, bakar. pepes. nasi bakar, pepes. Nasi bakar. Itu bukan sudah. Hari ini P5 ini saya tidak mengajar sendiri. Nah, karena P5 itu kan tim. Nah, hari ini materi kita tentang manfaat dari mempelajari makanan budayaku, makananku. Makananku, budayaku. Apa sih tujuannya kita belajar ini? Apa manfaatnya? Dan kenapa harus diajarkan? Maka untuk pertemuan ini dengan saya nanti. Nanti pertemuan berikutnya ada dengan Pak Faisal Bakri. Itu berbicara tentang manfaat-manfaat bumbu yang kita gunakan. Ternyata makanan lokal kita itu memiliki banyak manfaat. Rempah itu gaya manfaat. Apa contohnya? Jahe. Kunyit, jahe itu biasanya untuk menghangatkan badan. Hitam jahe. Apalagi Luas. lengkuas, sama untuk Serai. serai. Itu banyak nih. Sehingga gulai kalio itu walaupun berlemak, ternyata lemaknya itu sudah diurai oleh makanan gulai itu ini tujuannya untuk melestarikan makanan-makanan kita agar tidak tergerus oleh pizza, Sushi. burger, KFC, onigiri. Dia onigiri kan lopis sushi ganti. Pergi ke Padang, orang lebih ramai di ramen daripada orang jual bukan warteg. Kalau di sana ada warteg. Anu Ampera. Pak, harganya 2 kali lipat itu. Ramen itu satu mangkuk 48.000 sampai 57.000. Mana ada ramen 25 di sini? Lebih hobi orang makan daging mentah, sushi, itu daging mentah atasnya, daripada orang pepes ikan. Milih mana orang sekarang pepes ikan daripada sushi? Kenapa? Merasa makanan kita lebih rendah dari makanan orang lain. Kau budaya orang. Suka pada budaya Orang. Apalagi contohnya, mana yang lebih mahal ikan kembung daripada ikan salmon? Salmon. Yang lebih bagus gizinya? Ikan kembung. Salmon itu cuma 50, proteinnya itu kisaran 50 gram per 100 gram kalau nggak salah. Salmon itu sampai 79. Oke? Maka itulah kita gunanya belajar
makananku, budayaku. Oke, lanjut bawah. Kita lihat. Lanjut terus. Nah ini, ke atas dikit. Nah, ini tahapan pertama. Pengenalan tentang makanan kesukaanku. Kita punya makanan kesukaan? Ya. Tradisionalnya punya? Ya. Kalau saya paling suka kalau makanan Jawa itu apa namanya itu yang dari singkong? Tapi Pak, Kan getuk. Tapi getuk yang halus. Di sini orang juga agak kasar. Ya, getuk yang halus. Kita punya semua? Punya. Kira-kira kita tahu manfaat makanan tradisional yang kita makan? Hari ini kita belajar tentang makananku kesukaan. Yang kedua, eksploitasi isu. Tahu isu makanan tradisional itu kayak gimana? Tahu MBG? Makanan bergizi gratis. Sudah tahu gimana bentuk makanan di Indonesia, makanan khusus Mentawai? Sagu, udang, ikan, Ikan. pisang, keladi, Pisang. toge. Gak ada toge. Gak ada toge. Yang ada cuma pucuk ranci. Ada Cubi. Cubi. Kenapa dikembalikan ke situ? Karena berdasarkan makananku, budayaku, isunya sekarang orang terpaku pada nasi. Nasi itu mana yang lebih tinggi glukosanya daripada beras? Sagu, mana lebih tinggi glukosanya beras? Beras. kalau masak Gluten beras itu tinggi, yang menyebut itu gluten yang beras itu tinggi. Makanya dikembalikan, itu isu yang ditangkap oleh pemerintah sehingga makanan kita itu adalah makanan yang sesuai dengan isu. Lalu banyak makanan tradisional kita digusur oleh makanan pendatang. Pernah ke Padang Panjang? Nah, Pernah? Pernah. Ada di sini yang belum? Ke pasar kuliner Padang Panjang? sudah. Baru kemarin ini Pak baru. Di situ lebih banyak makanan tradisional apa makanan impor? Impor. Apa contohnya? Ada situ topoki, Topoki, ramen, kebab, dimsum, ayam teriyaki, terus yang makanan Korea, ala Korea. ayam katsu Pak. Ini ayam ala Korea. barbecue yang gitu Pak. Bukan ya nih. Atau anu, Ada yang jual orang di dermaga, ada yang jual orang. tom yum, Tom yum Thailand. odeng, Odeng ya. ini Jepang. Yang apa kuahnya pekat merah. Yang kue beras itu lah. Topoki ya. Maklum lah betul semua. Isunya makanan tradisional kita yang penuh gizi, bagus proteinnya digusur oleh makanan-makanan yang bukan tradisional. Lalu yang terakhir, membandingkan makanan kesukaan dengan makanan tradisional. Makanan kesukaan kalian apa saja? Tak memandang kita tradisional atau tidak tradisional. Nanti itu akan menjadi produk menjadi tugas bagi kalian membuat poster di Canva, tulis di atasnya makanan kesukaanku Ayam bakar. dan manfaat-manfaatnya. Di akhir kegiatan nasi padang. Ayam bakar. Mas Pat ya. Pas ayam bakar. Oke, itu yang kedua dalam tema ini yaitu tahapan kontekstualisasi, mengkontekstualisasi masalah di sekitar lingkungan. Apa yang terjadi di lingkungan kita dengan makanan tradisional? Yang kedua, cerita tentang makanan tradisional. Pernah bikin makanan tradisional? Pernah. Asik apa enggak? Bayan. Pernah bikin dodol? Nah, Pernah. Capek apa enggak? Capek lagi Pak. Asik apa enggak? Ya. ada bau nasok Pak. Asiknya di situ. Saya rindu sekarang bikin dodol. Karena di kampung saya itu kalau dodol itu dibikin untuk pesta. Di sini untuk pesta, untuk lebaran ya? Ya. Lebaran bikin dodol. Kalau saya itu untuk pesta.
Macam-macam, ada waji, ada kipang, ada dodol, ada rambut, ada pinyaram. Dia dalam itu yang dodol. Bila bahasa kamu. Ya, ada namanya geramai. Ada dodol. Ada dodol. Kanji, itu bahasa kampung saya kanji. Manganji itu mungkin dodol. Banyak ceritanya, banyak namanya, tapi satu barangnya. Ya kan? Ya Pak. Pinyaram bahasa Jawanya apa? Jujur. Kue jujur. Pinyaram. Pinyaram itu kue jujur. Kampung saya pinyaram namanya. Makanan berminyak. Dibuat dari tepung ketan, kasih gula, digoreng. Bulat-bulat ya. Kalau minyaknya baru, bagus. Minyaknya lama boleh. Tapi jarang sih minyak lama. Itu minyak baru terus. Saya nengok Jumin ya. Di mana aja nikah, dia kan nggak ada yang bikin keras-keras. Gulanya tinggi. Kelemahan makanan tradisional itu gulanya tinggi. Gimana kalau kita bikin sublet tapi tawar, enak nggak? Sublet kreasi kan sublet Gulanya manis. Iya, itu gula kan. Kan pakai anu tuh. Kelapanya kan dikasih digulat ya. Garam sama gula. Ada sih ngasih garam. Terus kayak inilah apa namanya itu? Getuk itu kalau nggak dikasih gula gimana? Bagaimana kasih gula gimana? Nggak enak. Terus apa tadi? Kolak tadi. Gulanya tinggi. Sudahlah santannya karbohidrat. Lemak. Apalagi ubinya karbohidrat. Lagi. Pisangnya pakai gula. Ujung-ujungnya karbohidrat itu gula. Kasih lagi gula merah. Kurang manis kasih gula putih. Lalu yang ini membuat cerita tentang makanan tentang makanan tersebut. Kedua, membuat rencana. Nanti kita rencanakan kita mau bikin apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini di pertemuan kita di kegiatan kita pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang minggu kemarin kalian telah jelaskan pengenalan awal apa itu proyek profil Pancasila dan mengambil tema tentang makananku budayaku, dan Pak Haikal pada waktu itu sudah menjelaskan, dan sekarang Bapak juga akan menjelaskan tentang makananku budayaku, yaitu tentang makanan budaya yang akan Bapak ceritakan. Di antaranya Bapak itu dulu sangat menyukai makanan budaya Bapak di Pesisir Selatan. Makanan favorit Bapak waktu itu waktu kecil ialah pical. Tahu pical? Lontong pical, Pak. Lontong pical. Ada lontong pical, ada gado-gado, dan rasanya alhamdulillah sangat enak dan harganya terjangkau sekali. Zaman Bapak sekolah itu harga lontong 10.000. Nah, Bapak ingin setelah kalian mempelajari makananku budayaku ini, namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah kalian mempelajari ini, setidaknya adalah kreativitas diri kalian untuk membuat satu makanan ke depannya, entah itu makanan lokal atau makanan budaya orang lain. Misalnya makanan Piaman, budayanya apa, misalkan sate Piaman, atau makanan dari selatan melantang lokal. Nah, Bapak tanya sekarang, punyakah kalian makanan idola kalian dulu waktu kecil-kecil? Enggak, Pak. Makanan lokal, bukan internasional. Enggak, Pak. Punya apa, seperti apa? Sate, Pak. Sate. Sate apa adalah? Sate Pariaman. Sate Kuah Pariaman. merah. Nawal apa? Klepon. Media? Martabak. Sabah? Nasi goreng. Kira-kira nasi goreng itu makanan lokal atau internasional? Variasi, Pak. Variasi. Lokal internasional ya. Sekarang Bapak tanya, kalian itu pilih makanan lokal atau internasional? Lokal. Oke, pilih mana? Mau kalian lebih suka mie rebus atau ramen? Itu ramen, Pak. Kalau ini, Pak. Ya.
mengawasi semua produk-produk dari luar negeri masuk termasuk makanan, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang bergizi, mana yang tidak, mana yang produk asli, mana yang tidak. Padahal ramen dengan Mary Boss itu, tahu Mary Boss? Indomie kayak sukses kayak sedap kayak segala macam, itu kan sama saja sebenarnya. Komposisinya sama, tepung terigu. Bedanya satu saja, satu produksi Jepang, satu produksi di Indonesia. Yang ada di situ hanya permainan logika saja untuk keren-kerenan saja. Tempat nongkrong, pesan ramen, bayar 25.000. 25.000 kalian beli Indomie dapat 5 buah itu, plus telur ceplok. Paham nggak kalian? Paham. Bapak berpesan setelah kalian juga mempelajari ini, nantinya kalian lebih mencintai makanan-makanan Indonesia, terutama makanan-makanan budaya kalian sendiri. Contohnya Bapak lebih menyukai makanan lokal seperti lontong pical, apalagi rendang lokan misalnya. Kenapa? Tambah sisir. Kemudian Bapak juga menyukai itu makanannya namanya yang kue lapis, apa namanya itu? Kue lapis yang dikasih gula aren. Apa namanya? Lapis. Lopi, ya benar. Nah sekarang aktivitas kalian itu, Bapak sudah bawa lembar kertas beberapa lembar. Tugas kalian, tentu kalian punya mindset, punya cita, punya hayalan atau punya keinginan, ceritakan makanan favorit kalian dalam buku ini, dalam lembar kerja ini. Silakan. Angkat semuanya. Apa deskripsi makanan kalian? Dalam namanya adalah Sate, Pak. Sate Rizky. Apa itu namanya? Baksonya Pak, bakso. Bakso. Yati. Apa nama makanannya Yati? Tumpeng, Pak. Tumpeng. Media. Apa nak? Martabak. Nawal klepon. Cireng isi ayam. Itu? Apa namanya Ci? Kue. Mana gambarnya? Rehan. Apa Rehan? Gulai, Pak. Lontong gulai. Alif? Rendang, Pak. Nah sekarang siapa kira-kira bisa mendeskripsikan makanannya ke depan, ceritakan kenapa suka makanan itu. Ya silakan Galang. Coba Galang. Yang lain coba diamati penampilan si Galang. Baik, assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya akan menceritakan makanan kesukaan saya yaitu sate. Di Sumatera Barat ini kan ada sate lumayan beragam. Ada sate Pariaman, sate Padang Panjang, dan sate Danguang. Nah, spesifiknya saya menyukai sate Danguang yaitu karena memiliki parutan kelapa yang ada di dagingnya. Akan tetapi saya kurang suka sate Padang Panjang yang itu kuah kuning karena rasanya agak sedikit lebih asin daripada sate lainnya. Dan saya juga tidak suka sate Madura karena rasanya lumayan manis. Alasan saya menyukai sate karena sate memiliki cukup banyak variasi, yaitu ada sate lokan, sate daging, sate ayam, sama sate kambing. Yang mana dari semua daging tersebut memiliki kadar protein yang lumayan tinggi. Sekian penjelasan mengenai makanan kesana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa? Ayo, siapa selanjutnya? Yati. Bisa? Ya, Rizky. Di sini ya. Ya, Nawal, silakan.
Perhatikan awalnya tampilnya. Apa yang kurang dari lembar kerja kalian itu soal makanan dan nutrisi? Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menceritakan sedikit makanan kesukaan saya yaitu kelepon. Nah, kelepon itu berasal dari Jawa Timur, tapi di bagian Sumatera itu namanya yang paling sering dibilang tuh onde-onde. Nah, alasan saya suka kelepon itu karena bagian luarnya itu kenyal, tapi di dalamnya itu kayak lumer. Nah, isinya itu gula aren dan di luarnya itu ada apa? Parutan kelapa yang bikin rasanya itu makin manis dan gurih-gurih gitu. Baik, Manis dan gurih. baik sampai di sini saya. Terima kasih. Yuk kita kasih tepuk salut. Ya. Kasih penguatan ya. Oke, terima kasih kepada siswa Bapak yang telah mendeskripsikan makanan-makanan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Ada itu tadi klepon, apa lagi? Sate. Sate. Nah, sebagai generasi muda dan sebagai penerus bangsa, langkah baiknya kita terus melestarikan makanan-makanan tradisional kita itu, karena itu merupakan kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Jangan sampai makanan-makanan kita itu tergusur oleh makanan-makanan luar yang entah dari mana asalnya, apa bahan pembuatnya kita tidak tahu. Ingat, mencintai makanan tradisional merupakan cita dan adat tanah air Indonesia. Bapak menekankan setelah kalian belajar tentang kearifan lokal, makananku, budayaku, lebih cinta lagi lah makanan-makanan Indonesia, atau belilah makanan dan produk-produk asli Indonesia. Yang luar mungkin menarik, tapi produk Indonesia jauh lebih menarik. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran pertemuan kita pada siang pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, marilah kita membaca Al-Quran surat Al-Asri sama-sama. Rizky Pinanda, silakan pimpin ke depan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Asri. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada siswa Bapak. Setelah itu mari kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang ketiga ini tentang setelah kita mempelajari tentang makananku budayaku, sampailah kita di membuat produk yang telah kita sepakati kemarin. Kita akan membuat salah satu makanan tradisional asli Nusantara, di mana kesepakatan kita sebelumnya kita membuat makanan tradisional dari pesisir Sumatera Barat yaitu dari Pariaman yang sering kita namakan dengan salabule. Nah, walaupun varian salabule ini salah ini banyak, kita bikin satu saja salabule. Varian salah ini banyak. Ada salah baledang, ada salah situbu, ada salah bule, ada salah kepitiang dan lain-lain. Tapi yang kita buat sekarang salabule. Penjelasan yang akan saya berikan untuk pertemuan kali ini adalah tentang bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan salah. Sudah ada yang pernah mencoba makan salah? Pernah, Pak. Nah, biasanya enak dicampur dengan Sate. sate. Apa lagi?
Lontong Pak. Lontong. Pasangannya biasanya sering digunakan dimakan orang dengan apa? Lontong Pak. Lontong. Biasanya lontong pagi. Nah, biasanya kalau di Padang itu jadi bahan cemilan malam. Tapi yang dijual orang itu salah rameh namanya. Ini nggak dibulat-bulatkan, dia agak encer itu daripada Ya, Pak. biasa. Nah, sekarang bumbu yang kita gunakan dalam pembuatan. Yang pertama pasti minyak goreng. Yang kedua bahan utamanya adalah Tepung beras. tepung beras. Bisakah menggunakan tepung yang lain? Tidak. Tidak. Salah bule itu khusus menggunakan tepung Beras. tepung beras. Sebanyak 500 gram. Oke? Oke. Yang kedua, salah bule itu identik dengan daun kunyit. Nah, ini yang saya bilang bahwa makanan tradisional itu memiliki tidak hanya kata orang makanan tradisional itu banyak kolesterol dan segala macam. Rempah di dalam makanan tradisional itu bagus untuk kesehatan. Daun kunyit ini bagus untuk radang sendi, sakit lambung. Makanya sebagian orang ini dijadikan cemilan. Pernah dengar? Namanya tumis daun kunyit. Ditumis daun kunyit aja makan ikan nasi. Enak katanya. Saya nggak pernah coba. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada Cabai giling. giling. Ada yang nggak suka cabai? Suka banget. Yang suka pedas? Enggak Cabai ini kaya vitamin A. Jadi kalau nggak ada yang suka vitamin cabai itu kasihan sekali. Vitamin A itu bagus untuk mata. Lalu yang berikut ini bawang jahat, bawang merah. Ya anak bawang jahat. Bawang merah ini bagus untuk orang yang anak kecil biasanya ini bagus ini. Minyak atsirinya bagus. Oke. Yang berikutnya ada bawang baik. Nah, Bawang putih. bawang putih. Ini bagus khasiatnya untuk orang darah tinggi. Cemilin ini biasanya ini. Tensi tinggi. Sakit gigi. Nah, ya digigit. Gigi berlubang. Potong dikit masukin ke gigi. Ah, ayo gitu kan. Ini Kunyit. cewek-cewek sekarang, anak-anak sekarang perempuan gak bisa membedakan ini. Jahe. Yang satu lagi, Gua. yang biasanya untuk membuat lotek, Kencur. bahasa kaminya itu cakua. Cangkua. Cakua. Tahu ya jawabannya cakua tahu ya? Enggak, cakua. Cakua. Oke. Nah, inilah bumbu-bumbu yang digunakan untuk salad. Ini bagus untuk pencernaan. Ini menghangatkan tubuh. Jadi siapa bilang makanan tradisional itu tidak bermanfaat? Bahkan makanan tradisional itu kaya rempah dan baik untuk kesehatan. Dan makanan-makanan cepat saji itu yang sekarang sedang hot issue. Bahwa banyak seumuran kalian itu sekarang cuci darah gara-gara makanan Cepat saji. cepat saji. Maka jangan sering-sering makan cepat saji. Tahu makan cepat saji? Fast food. Fast food. Contohnya Burger. burger. Yang ada di sini Makanan kemasan. hot dog, Hotdog. kebab. Kebab. Itu makan cepat saji itu. Apa yang dijual orang itu? Kayak spaghetti, bukan kayak Krabby Patty itu. Burger. Burger. Kan ada jual burger ya sandwich itu makan cepat saji. Kenapa tidak baik? Karena bahan-bahannya sudah ada sebagian yang dicampur dengan bahan pengawet, olahan. Sementara ini ada bahan pengawetnya. Tidak, salah itu nggak bisa bertahan lama. Oke. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Yang pertama ini dibersihkan dulu. Nanti kita bagi kelompok nanti ini yang bersihkan. Ini dibersihkan. Lalu ini direndang dulu, disangrai sampai kering. Tepung rendang. Bagaimana menandakan bahwa dia sudah bagus? Kalau nggak bagus ini disangrai, masalahnya nanti akan timbul, salahnya meletup. Ini salah meletup. Itu ke atas. Ini
Perpus loh, kertas loh ini. Jadi membuat salah itu harus sabar. Ya Pak. Innallaha ma'as sabirin. Ya harus sabar. Bagaimana menandakan ini kering? Kita masukkan, nanti kita aduk-aduk, kita goyang wajannya. Berat deh semua. Kalau dia sudah tidak bergerak lagi, wajannya aja menggerak, dia aja yang diam, itu udah bagus. Lalu finishingnya dengan air. Satu bungkus ini airnya 1200 miligram. Bisa? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Bisa. Nah, jangan lupa seasoningnya dengan garam. Wah, ini orang Indonesia itu garam-garam. Nah, ciri khas orang Indonesia itu adalah makanannya itu biasanya jarang dari gandum. Ya, Pak. Beras. Panganan banyak panganan Indonesia itu dari Beras. ada makanan tradisional yang dari gandum. Beras. Nggak ada. Ada Pak Risol. Pak Risol itu kan bukan dari Indonesia asal. Risol itu kan dari Cina. Pastel Cina. Makanan tradisional itulah. Kue mangkuk, kue apa namanya kalau di Jawa? Mangkuk berita. Kue mangkuk. Apa namanya itu, Mas? Itu dia. Hah? Putu ayu ya. Bukan. Yang dimakan pakai kelapa, pakai garam. Apem. Apem dari tepung beras. Apa lagi? Klepon dari tepung kanji. Tepung pulut. Nah, kebanyakan itu enggak dari. Nah, itulah kearifan lokal namanya. Orang Indonesia itu nengok dari luar, oh ada makanan dari luar itu yang kayak gini diadopsi ke Indonesia, ganti bahannya. Jadilah bahan salah itu dari tepung beras. Kalau kita lihat gorengan-gorengan orang luar negeri itu dari gandum. Orang India itu dari gandum. Nyampe di Indonesia jadi tepung beras. Apa lagi? Orang Eropa bikin pancake. Kita kan dijajah oleh Belanda itu lama. Bikin pancake. Serabi. Pancake dari Gandum. Nyampe Indonesia jadi Serabi. Serabi dari Beras. beras. Di Minang namanya sambare. Kemarin. Tepung beras. Jadi itulah kearifan budaya lokal. Nah, untuk awalnya ayo kita bersihkan ini. Sebagian dari kita bersihkan, sebagian dari kita memblender ikan teri. Mana ikan teri? Ikan teri. Lupa saya, bahan berikutnya ada ikan teri. Makanya namanya salah lawak. Karena ada ikannya. Nanti ini di blender halus, lalu sangrai tepungnya pada wajan. Kita berbagi tugas. Yang bapak-bapak tukang sangrai, Insyaallah. ya. Yang perempuan silahkan bersihkan ini, cuci, lalu blender. Bisa? Bisa. Mari kita bekerja. Kepalanya dipisah atau nggak? 8. Itu kan udah terbelah, bukan bisa. Ada kepalanya belah dia. Nah, ini teri belah ini. Teri belah ini. Ini diaduk ya? Ya, aduk terus. Jangan sampai hangus, kalau hangus nanti susah ya. Daun bawang tadi mana? Lah, ceknya sekarang. Sabar ini, Cek. Oh, nggak tajam. Ya kan? Dor.
ilmu saya. Kan gosok bawahnya. Apinya nih sekali. Itu bawahnya jatuh sekali. Bukan benda. Bukan aku nanya loh. Aku Udah. ngasih tahu. Rumah kayu. Beretas jalan. 2000, Ambil air 1000. 2000 mereknya Tokai. Kurang. Kok Ya, tahu? nanti ambil 1000 lagi. Langsung sampah. Itu 100 berapa? Itu semuanya itu apa? Ini Tokai. 315 saja. Enggak apa-apa, masukkan aja semua. Iya, murah. Kemana saja? Nah, masukkan bumbunya, masukkan yang blender. Ambil lagi airnya. Ini juga. Ya, Pak. Iya. Iya dong. Di mana airnya? Tuh, tuh kan plastiknya. Tuh, kunyit. Ya ini juga. Ya itu masukin air aja. Nanti pakai ini ya. Rebus sampai mendidih-didih betul. Pak, kok Bapak anu madam Pak, baru Bapak buat datang juga. Gabungin nih, Pak. Iya. Jangan diaduk sampai dia ngambang. Iya, kalau meledak takutnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Kalau meledak dia turun ke bawah. Minyaknya Yang ada nyebar. kesini ya. Enggak kena kalian. Kira-kira sudah ngerti dikit ya. Insya Allah Pak. Gampang kan? Gampang banget. Buat di rumah. Pokoknya pas goreng baru masuk, sebelum dia ngambang jangan kalian aduk. Kalau aduk letup ya. Buat yang nasi apa? Ini mau Pak. Ya betul. Jangan kuat. Siap. Guys, Udah goreng. Udah boleh. Siapa yang mau komentar mau nanti? Aku. Nel. Iya Pak, timbang. Timbang. ada mau di rumah. Kalian mau makan duluan. Belum bisa, Pak. Bakso ya. Pak ini beda. Bapak nggak mau yang kecil pakai Pak, udah naik Pak. Udah ngambang. Kalau udah ngambang aduk pos-posan aduk. Galang udah. Nggak matang dia. Nggak mau matang dia. Udah makan lagi Bob. Udah lah itu. Udah, Bu. Udah kan? Masuk sejarah nanti. Ada juga. Kita ini udah. Udah masih itu ntar itu kita lagi. Dia las tisu, Pak. Refleksi kita sebentar. Chef, ambil fotonya Chef. Kita refleksi ya. Ada gunanya kalau Ala Bot. Oke, anak-anak bapak sekalian, setelah kita melakukan praktek P5 tadi, pembuatan makanan tradisional Sala Pariaman, bagaimana kira-kira? Gampang atau susah membuat panganan tradisional? gampang Pak. Nah, ini biasanya kalau bagi kami orang Pariaman, berbuka dengan ini sungguh nikmat. Kalau kami orang Pariaman bilang, berbukalah dengan kalau orang bilang berbuka dengan kurma, ini kurma Pariaman ini.
Bukan warnanya, memang kami gelarin untuk. Oke. Ini yang belum dibulat-bulatkan, kayak gini bentuknya. Ya, setelah dibulat-bulatkan kayak gini. Ya. Nah, ini setelah digoreng. Hasil karya kalian. Bisa kira-kira bikin di rumah? Sama. Terakhir sebelum Bapak tutup kegiatan P5 kita, pesan Bapak, yuk kita lestarikan panganan Tradisional. apapun itu. Karena tanpa kita lestarikan makanan Nusantara tidak bisa lestari sendiri. Jangan sampai diklaim oleh orang lain. Ya, rendang harus kita habis-habiskan untuk klaim dengan Malaysia. Nah, sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian kira-kira pelaksanaan P5 yang seperti ini ke depannya? Dipertahankan atau tidak? Pertahankan. Apa kira-kira yang kalian dapatkan setelah melaksanakan pelajaran ini? Siapa kira-kira yang bisa kasih pendapat? Apa yang dapatkan setelah pelajaran ini? Ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat. Ada yang bisa ngasih menceritakan sedikit apa yang ia rasakan? Yang laki-laki ada? Perempuan? Mungkin Pak, Ya, silakan. kami jadi tahu kalau misalkan salah itu merupakan salah satu makanan tradisional dan juga merupakan makanan khas Sumatera Barat ya, khususnya Pariaman. Kami juga tahu dari pembelajaran ini jadi cara membuat salalawa. Sebelumnya kan kami belum pandai Pak. Ya. Dari pembelajaran ini kami bisa memahami serta mempraktekannya nanti di kehidupan yang sehari-hari Pak. Tapi cara-caranya bikinnya ingat kan? Ingat, Pak. Jangan sampai hari ini bisa Pak, besok tak lagi. Caranya cukup. Oke Pak Ijaz? Yap. Kira-kira mungkin hanya itu, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Sampai jumpa di P5 berikutnya kalau masih kami yang memegang kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasama. Oke, kita tepuk tangan.